Ya silakan siswa untuk mulai. Betul. Jumlah 33, hadir 21, kurang 12, tanpa keterangan, siap untuk mengikuti pembelajaran fisika. Yakin tanpa keterangan siswa? Keterangannya menyusul saja. Siap Pak. Ya. Diulang Pak. Ya. Duduk siap gerak. Lapor kelas 10-11, hadir 21, hadir 22, siap mengulangi Pak. Enggak apa-apa, lanjut aja, lanjut. Hadir 25, kurang 8, keterangan menyusul, siap untuk mengikuti pembelajaran fisika. Lanjutkan. Siap lanjutkan. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa sesuai agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi. Seperti saya katakan tadi, kita sekarang akan membahas tentang hukum-hukum Kepler tentang gerak planet mengitari induknya. Karena bisa jadi nanti tidak hanya planet yang mengitari matahari, tapi bisa jadi bulan mengitari bumi, atau bisa jadi malah satelit buatan kita itu juga ternyata akan menyesuaikan dengan hukum-hukum Kepler tentang gerak benda. Tapi sebelum mulai masuk ke sana, akan saya pamerkan dulu. Dulu pernah saya singgungkan tentang software yang bisa untuk menampilkan menampilkan gerak planet secara animasi supaya kalian bisa lebih paham lagi. Nah, ini yang dulu. Kita lihat dulu ceritanya. Nah, ini ceritanya gimana sih? Kalau diperhatikan, ini misalnya warnanya saya ganti deh. Warnanya saya ganti supaya nanti bisa ngobrolnya bisa lebih enak. Nah, ada dua buah benda yang berada di sekitar dunianya. Ada yang warna lain enggak? Oh, matahari itu kan warnanya kuning. Kita andaikan itu matahari, kemudian ada planet. Kita coba dulu. Nah, si biru itu mula-mula sudah saya kasih kecepatan awal, sementara si hijau ini tidak dikasih kecepatan awal. Oh, ternyata kalau si hijau tidak ada kecepatan awal, dia akan langsung tertarik ke arah matahari sehingga dia langsung jatuh ke sana seolah-olah. Tetapi si biru itu ternyata tidak, dia justru bisa berevolusi dengan jari-jari yang tertentu dan lintasannya juga tertentu. Oke, saya geser-geser lagi supaya kelihatan lintasannya bentuknya kok. Oh, ternyata kayak gitu. Nah, sekarang kalau kamu perhatikan, si biru ini pada saat merevolusi matahari, pada saat ini seolah ini paling dekat di sini nih. Nah, ini kan jarak paling dekat. Nah, di sini kan. Dibandingkan dengan ini bandingkan dengan yang di sini. Ini kan jarak paling jauh. Oh, ternyata goyangannya itu beda. Yang pada saat dekat ini jalannya lebih kencang. Yang pada saat jaraknya paling jauh paling pelan. Kenapa bisa kayak gitu? Kita coba hajar berdasarkan ceritanya Eyang Kepler. Menurut Kepler, sesuai dengan hukum pertama Kepler,
Jangan menuliskannya menjadi hukum Kepler 1. Jadi kalau hukum Kepler 1 seolah nanti ada Kepler 1, Kepler 2, Kepler 3 itu generasi yang berbeda. Tapi hukum pertama Kepler mengatakan bahwa lintasan, aduh pas habis nih, maaf. Lintasan orbit planet mengitari matahari berbentuk elips dengan matahari di salah satu titik fokusnya. Ya, saya ulangi. Lintasan orbit planet mengitari matahari berbentuk elips. Berbentuk elips. Saya garis bawahi elipsnya. Dengan matahari di salah satu titik fokus. Nah, ini yang jadi masalah. Loh, kalau gitu yang namanya elips itu gimana sih? Kita balik lagi ke ini tadi. Ini lintasannya bisa di lintasannya ada enggak ya? So value of position. Aduh, enggak ada. Ya udah, kita hajar aja dulu. Nah, ini ternyata termasuk elips juga. Si biru maksud saya, bukan si hijau. Kalau si hijau udah jelas. Kenapa bisa ada disebutkan itu sebagai elips? Karena ada jarak paling dekat dan ada jarak paling jauh. Nah, kalau secara matematisnya bagaimana elips itu? Kalau secara matematisnya yang namanya elips itu kita terpaksa harus pakai jangka. Dari yang mulai sederhana dulu, yang namanya lingkaran. Saya andaikan sekarang kalau misalnya saja ada matahari, matahari itu saya ulangi lagi berwarna kuning, maka saya andaikan ada ini matahari. Kemudian kalau lintasannya adalah lingkaran, lingkaran yang sebenarnya. Kalau lintasannya lingkaran sebenarnya, maka apa yang terjadi? Oh, ternyata kalau lingkaran sebenarnya, maka tidak akan pernah mengalami planet itu ada posisi terjauh atau terdekat. Dimanapun dia berada, selalu jaraknya itu akan sama. Jarak terhadap matahari akan sama. Jadi kalau dia jari-jarinya bukan elips tapi lingkaran, maka ini adalah jari-jari orbit. Dan itu R orbitnya akan sama terus. R orbit. R orbit akan sama jika lintasan berbentuk lingkaran. Nah, padahal kenyataannya tadi di animasi lintasannya tidak sama terus-menerus, tetapi benjol gitu seolah-olah. Nah, benjol itu bahasa matematisnya adalah elips. Sekarang kita coba bikin elips. Caranya adalah begini. Kita tentukan dulu titik fokusnya. Yang namanya elips itu ternyata memiliki dua buah fokus. Nah, saya andaikan titik fokusnya
antara ini dan ini. Kemudian kita pasang pakai jangka, kita letakkan di sini dan di sini. Kayak gini. Kelihatan enggak? Kayak gitu ya. Kemudian sebelumnya saya pasang pakai tali dulu. Nah, tali ini fungsinya buat apa? Dia seolah-olah menggambarkan posisi lintasannya. Atau apa, garis lintasannya dibikin. Aduh, kok lepas? Aduh, saya ulangi. Apa yang kecil aja supaya enak. Nih, kita nanti coba membuat beberapa perbandingan. Kalau misalnya tidak pakai dua fokus, maka akan terjadi jadilah lingkaran, ya kan? Sekarang kalau pakai dua fokus kayak gitu tadi, jadinya bentuknya apa? Warnanya saya buat dulu warna hijau. Duh. Sayangnya bentar, terlalu besar, lingkarannya terlalu besar. Saya kecilin lagi. Oke. Ganti. Duh. Aduh. Ternyata ribet. Oke, it's perfect. Nah, yang biru ya, yang biru. Ini tadi yang lepas-lepas. Ini fokusnya. Fokus 1, F1, F2. Nah, kemudian kita hajar lagi. Nah, kasih nama-nama juga. Ini sebagai pusat elips. Ini pusat elips. Nah, berarti matahari ada di salah satu fokus, misalnya saja di sini. Ini posisi matahari. Oke, supaya lebih yakin lagi, kita bikin lagi dengan jarak fokus yang berbeda. Jarak antar fokusnya kita bikin beda lagi. Tadi segitu, sekarang tambahin lagi. Ya.
talinya masih sama diameternya, tetapi fokusnya ternyata sekarang kita ubah lagi. Oke, kita bikin lagi, mudah-mudahan sekarang bagus. Aduh, masalah lagi. Aduh. Oke, that's it. Aha. Nah, seperti ini, ya kan? Lebih bagus toh? Waduh, sayang di sini. Oke. Kalau diperhatikan, saya dapatkan di sini F1. Apanya? Oh, nggih, nggih. F2 titik fokusnya, kemudian matahari ada di salah satu fokus seperti itu. Terus kalau dibandingkan dengan yang tadi, nah, supaya lebih ekstrim lagi kita bandingkan. Lingkaran itu jarak orbitnya akan selalu sama terus. Kalau elips ternyata lebih benjol. Kalau ini matahari ada di situ, maka kadang-kadang dia ada planet ada di posisi paling dekat di sini bisa jadi, tapi bisa juga berada di jauhnya itu ekstrim gitu. Ini planet, ini bisa jadi ekstrim di sini. Nah, berarti jaraknya sekian nih loh. Nah, kalau lebih benjol lagi seperti ini, nanti perbedaannya lebih ekstrim lagi. Ini jaraknya dekat banget, sementara pada saat di sini jauh banget, karena jaraknya jadi sekian. Gitu. Jangan lupa matahari di situ. Jadi tingkat kebenjolannya lebih ekstrim. Nah, untuk itu supaya lebih paham lagi, kita kenali lebih dalam tentang elips. Elips itu gimana sih? Apa saja yang harus kita ketahui? Yang harus kita ketahui adalah yang pertama, yang dinamakan sebagai di situ ya. Oh, ini dulu. Yang harus diketahui dulu. Jarak terdekat planet terhadap matahari ini disebut posisi perihelium. Ini perihelium. Posisi terjauh tadi sudah terlanjur kita buatkan di situ. Berarti yang ini dari sini sampai sini. Ini namanya aphelium. Posisi aphelium. Jadi planetnya misalnya di sini. Nah, kalau di sembarang ya namanya saja sembarang. Berarti enggak masalah. Misalnya saja di sembarang di sini boleh deh. Posisi sembarang. Nah, ada lagi yang menarik di elips itu. Ya, apakah adalah jarak dari fokus ke planet ke sini, kemudian ke sana ke fokus berikutnya. Ini selalu sama. Oke, kita bikin lagi di sini. Ternyata panjang ini akan selalu sama. Buktinya apa? Pakai tali itu akan sama terus. Nah, aduh. 1 tambah 1, ini 2 tambah 2. Panjang 1 tambah panjang 1 sama dengan panjang 2 tambah panjang 2. Maksudnya ini tambah ini sama dengan ini tambah ini. Berarti perihelium tambah, oh enggak ada ya, enggak ya. Karena
dari sini ke sini harus sama dengan juga sampai ke situ. Oh, afelium juga ya ternyata ya. Perihelium tambah afelium sama dengan ini tambah itu. Sama dengan perihelium tambah afelium. Nah, kita buat sekalian. Nah, tapi ini belum apa namanya? Belum sepenuhnya membahas elipsnya nih. Terus yang elipsnya itu yang bagaimana? Kita buka lagi. Elipsnya itu yang mana sih? Tadi sudah disinggungkan bahwa ini adalah pusat elips. Di tengah-tengahnya di sini, tapi matahari bukan di tengah-tengah. Matahari di titik fokus salah satunya, mau F1 atau F2 terserah. Nah, di elips itu ada besaran-besaran yang kalian harus pahami adalah yang pertama disebut sumbu semi mayor. Adalah dari pusat elips sampai di sini ini disebut sumbu semi mayor. Maaf, harusnya digandeng ya. Sumbu semi mayor dari pusat elips sampai di ujung sana atau di ujung sini. Biasanya simbolnya huruf A. Simbolnya A kecil. Dan sumbu semi mayor ini yang kemudian juga dikatakan sebagai jari-jari orbit rata-rata. Atau sebagai jejari orbit rata-rata. Nah, karena apa? Oh, ternyata kalau di perihelium dekat banget, afelium jauh banget. Nah, rata-ratanya otomatis sama dengan dari sini, dari pusat elips ke ujungnya sana-sana. Ini disebut sumbu semi mayor, sumbunya huruf A. Kemudian yang ini dari sana sampai sini, ini simbolnya huruf B kecil, disebut sumbu semi minor. Sumbu semi minor huruf B. Kemudian ada lagi dari fokus ke pusat elips simbolnya huruf C. Tetapi tidak ada namanya. Tetapi itu juga penting karena apa? Ada besaran lagi yang disebut eksentrisitas. Eksentrisitas itu apa? Eksentrisitas simbolnya huruf E. Eksentrisitas adalah perbandingan E sama dengan perbandingan C per A. Nah, ini malah masalah nih. Kalau C-nya semakin kecil dibandingkan dengan A, maka jadinya seolah-olah ini semakin kecil, maka seolah-olah menjadi semakin bulat. Kalau C-nya 0, jadilah lingkaran. Nah, ini lingkaran itu berarti saat E sama dengan 0 atau C per A sama dengan 0 atau C-nya yang sama dengan 0. Lingkaran, jadilah lingkaran. Nah, jadi C per A sama dengan eksentrisitas itu menyatakan tingkat kebenjolannya. E sama dengan 0 jadilah lingkaran, ya kan? Karena apa? Fokusnya numpuk jadi satu, seolah-olah nggak ada perbedaan antara ininya. Nah, kalau C-nya semakin membesar, jadilah elips. Elips. Tapi apa yang terjadi jika ini kan C-nya saya ulang dulu di sini.
jika sama dengan 0 ternyata jadinya lingkaran. Kalau gitu yang elips yang mana? Elips itu saat lebih besar dibandingkan 0 dan ini kurang dari 1. Jadilah elips. Nah, loh kalau gitu, kalau pas tepat sama dengan 1 apa jadinya? Kalau tepat sama dengan 1, jadilah parabola. Kalau lebih dari 1, jadilah hiperbola. Jadi bahasa hiperbola itu bahasa yang memiliki eksentrisitas lebih dari 1. Nah, ini harus paham. Karena apa? Nanti misalnya saja planet diketahui, planet memiliki sumbu semi mayor, diketahui A sama dengan. Kemudian dengan eksentrisitas E sama dengan. Kalau bumi misalnya, bumi A sama dengan 1 astronomic unit. Astronomic unit. Apa itu astronomic unit? Ini adalah satuan jarak rata bumi matahari. Nah, ini 1 astronomic unit. Nah, bumi itu memiliki sentrisitas berapa? 0, sekian. Maaf, saya nggak hafal kalau itu. Nah, kalau misalnya Merkurius, E-nya mendekati 0. Karena dia paling dekat dengan matahari, paling kecil juga, bukan paling kecil. Kalau paling kecil Pluto, kalau dia masih dianggap sebagai planet. Nah, seperti itu. Ini yang harus tahu. Jadi yang diketahuinya bukan sumbu semi mayor dan semi minor, tetapi justru sumbu semi mayor dan eksentrisitas. Karena dari sini nanti kamu bisa mencari macam-macam halnya. Jadi yang diketahui justru eksentrisitasnya. Kalau gitu eksentrisitas itu apa? Anggap saja ini kayak tingkat kebenjolan. E-nya semakin mendekati, semakin besar, maka dia semakin benjol kayak gini. Ini kan lebih benjol dibandingkan yang sebelumnya. Nah, yang ini lebih mendekati lingkaran. Nah, ini lebih benjol. Jadi jarak periheliumnya semakin dekat. Bisa diterima guys? Ya. Nah, ini mulai banyak banyak informasi yang harus diberikan sehingga kalian harus memperhatikan betul-betul. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan dengan hukum kedua Kepler. Hukum kedua Kepler. Nah, ini menyatakan luas lintasan yang disapu setiap interval waktu tertentu besarnya tetap. Nah, luas lintasan yang disapu setiap interval waktu tertentu besarnya tetap. Ini kan masih bahasa Indonesia nih. Ini kalau diungkapkan dalam bentuk bahasa matematisnya, lintasan luas lintasan itu kan A. Luas lintasan. Setiap berarti per interval waktu delta T. Berarti ini pakai delta juga. Delta A per delta T sama dengan bernilai tetapan konstanta K misalnya.
tetap konstan. Nah, itu artinya apa sih? Kalau diperhatikan animasi tadi, sekarang kita fokus memperhatikan si biru atau si hijau udah nggak apa-apa, si biru hijau. Kita fokus ke si biru. Apa yang terjadi dengan si biru? Ini pada saat di posisi perihelium. Kalau kamu perhatikan pada saat di perihelium di sini, itu ternyata gerakannya lebih kenceng dibandingkan pada saat di posisi terjauh, aphelium. Nih perhatikan, posisi di aphelium di sini, itu ternyata lebih pelan dibandingkan pada saat di perihelium. Atau kita coba lagi, digeser lagi, bisa ekstrim enggak ya? Nah, itu perbedaannya lebih ekstrim lagi. Geser lagi. Nah, ada keganggu si hijau. Si hijau saya geser lagi di sana. Terus si biru kita dekatkan lagi. Nah, ini lebih ekstrim lagi. Oke. Kita dekatkan lagi. Nah, oh ternyata artinya bahasa fisikanya adalah jika sambil digambar aja deh supaya lebih paham lagi. Sambil digambar lagi, kita bikin elips lagi supaya bisa lebih paham. Sekalipun dari animasi pun sudah paham, tapi kalau digambar saya yakin akan lebih paham lagi. Kita buat dulu fokusnya di sini dan di situ. Ini fokus. Kita gambar lagi. Sekarang yang pakai yang kuning. Oops. That's perfect. Oke. Kemudian matahari, karena dari tadi yang ke kiri terus, ini matahari di sini. Nah, kemudian planet. Saya andaikan begini, kalau misalnya setiap 1 bulan, ini kan kata-katanya kan luasnya sama setiap interval waktu, berarti kita andaikan saja 1 bulan. 1 bulannya itu yang ini jalan dari sini sampai sini. Dalam 1 bulan. Maka luasnya yang disapu itu yang mana? Inilah luasan yang disapu maksudnya. Nah, luasan ini yang disapu. Ini harus sama untuk interval waktu yang sama. Oke, kalau gitu bagaimana pada saat dengan kalau planet ada di sini? Otomatis kalau planet ada di situ, luas yang disapu juga harus sama. Luas yang sama itu jadinya bagaimana? Oh ternyata dia gerakannya cuma segitu. Nah, karena apa? Luas ini harus sama. Luas ini sama dengan luas ini. Kemudian bagaimana kalau di sini? Ya tetap saja kalau di situ ya tetap luasannya harus sama juga. Nah, ini jadi masalah. Bahasa matematisnya bagaimana? Oh maaf, ini bahasa matematis. A1, A2, A3. Tadi dikatakan delta A per delta T sama dengan konstan. Dari bahasa Indonesia luas lintasan yang disapu setiap interval waktu tertentu besarnya sama.
Oh, jika setiap bulan luasnya sama, maka apa yang terjadi? Kita lihat. Ternyata sudut yang terbentuk, misalnya ini adalah theta 1, yang ini theta 2, yang ini theta 3. Tetanya itu ternyata tidak sama. Karena apa? Pada saat di sini tetanya besar. Semakin kecil, paling jauh, paling kecil. Padahal kita tahu yang disebut omega, kecepatan sudut sama dengan delta theta per delta t. Semuanya kan memiliki delta t yang sama nih. Tetapi delta tetanya beda. Oh, berarti omeganya berbeda. Oh, berarti pada saat dekat dia omeganya besar atau mutarnya kenceng, habis itu pelan, sampai di sini perihelium paling pelan. Gitu. Ini bahasa fisikanya, bahasa matematisnya luas yang disapu sama, tetapi bahasa fisikanya pada saat dekat kenceng, semakin pelan, pada perihelium itik pelan, habis itu kenceng, pelan lagi sampai di sini itik paling pelan. Nah, contoh yang ekstrim lagi itu adalah lintasan komet, komet Halley misalnya. Komet Halley itu pada saat dia kabur akan balik lagi itu kira-kira umurnya 76 tahun. Pada saat dia jalan 76 tahun untuk mau balik lagi. Setelah 76 tahun dia balik ke sini dan menghampirinya pun hanya sekejap, pelan banget gitu. Sebentar banget gitu. Kenapa sebentar? Karena kecepatannya sudut pada saat dekat itu lebih besar. Pada saat menjauh semakin lambat, di sini idik-idik banget. Sampai 76 tahun baru balik lagi, ngapelin lagi matahari. Tapi ngapelinnya juga cuma sebentar banget. Nah, asik tau? Ini bahasa fisikanya kayak gitu. Jadi inti dari hukum kedua Kepler itu menyatakan bahwa pada saat dekat dia utuk-utuk, tapi begitu jauh jadi itik-itik pelan banget. Kalau bahasa fisika itu bahasa fisikanya. Bahasa matematisnya luas yang disapu setiap interval waktu, setiap itu kan per interval waktu delta t, ya toh? Konstan. Jelas banget, enak banget tuh. Bahasa matematis, bahasa fisika. Nah, belajar fisika itu kamu tidak hanya butuh tahu rumusnya, tetapi harus sampai pada pemahaman konsepnya. Sampai segininya. Asik dong. Lanjut, sekarang hukum ketiga Kepler. Hukum ketiga Kepler bunyinya bagaimana? Ini mulai ribet. Ini matematis banget kalau sekarang. Hukum ketiga Kepler. Kalau sekarang dikembalikan lagi ke cerita bahwa supaya gampang maksudnya ya. Karena kalau elips itu sulit banget, nanti bahasa matematisnya sulit banget. Karena kalian masih kelas 10, kita permudah dengan pengandaian begini. Kalau saya andaikan lintasannya itu berbentuk lingkaran saja dulu. Lintasan ini matahari. Aduh, maaf planetnya tadi yang hijau ya. Oke, matahari misalnya, kemudian ini planet memiliki jari-jari orbit
jari-jari orbit tadi A. R orbit sama dengan A. Sumbu semi mayor sama dengan R orbit rata-rata, ya kan? Sumbu semi mayor sama dengan R orbit rata-rata. Supaya mudah diandaikan berbentuk lingkaran. Nah, permasalahannya, kenapa sih planet kok bisa tetap bertahan di situ, padahal dia kena gaya gravitasi. F gravitasi menuju ke pusat. Nah, apa yang terjadi jika planet itu bergerak ke arah sini? V-nya ke sini. Sehingga dia mengorbit lintasan berbentuk lingkaran. Kayak gitu. Seperti kita ketahui, setiap benda yang bergerak melingkar itu syaratnya harus ada oknum gaya yang berperan sebagai gaya sentripetal. F sentripetal. F sentripetal itu apa? F sentripetal adalah oknum gaya yang selalu mengarah menuju pusat, sehingga benda bergerak melingkar. Nah, ini harus ditulis dulu. Kenapa ada kata-kata oknum? Karena banyak gaya, tetapi khusus yang namanya sentripetal itu arahnya selalu menuju pusat, dan dia yang menjadi pemeran utama terjadinya lintasan melingkar. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi di kasus kita. Ternyata F gravitasi itu selalu menuju ke pusat juga. Misalnya pada saat di sini atau di sini, arah gaya gravitasinya juga ternyata menuju ke matahari. Berarti ini F gravitasi itulah yang berperan sebagai F sentripetal. Kalau gitu, kesenggol. Mana tadi? Maaf, kesenggol. Ya. Kalau gitu, karena gaya gravitasi selalu menuju pusat, maka yang berperan sebagai gaya sentripetal adalah F gravitasi. Nah, sekarang kita bisa menghajar. Karena gaya gravitasi, kalau perlu kita tulis, karena F gravitasi berperan sebagai F sentripetal, maka ya F sentripetal sama dengan F gravitasi. F sentripetal itu apa? M V kuadrat per R, F sentripetal sama dengan, atau M kali omega kuadrat R. Sementara F gravitasi sama dengan G besar M matahari M planet per R kuadrat. Ya sudah, kalau gitu disamakan saja. Kita hajar samakan. Tapi karena nanti urusannya ada periode dan lain-lain, berarti kita pilih yang ini. Karena yang berputar mengorbit adalah planet, maka kita langsung hajar saja. M planet kali omega kuadrat R sama dengan G besar massa matahari
massa planet per R kuadrat. Oh, di kiri ada M planet, yang di kanan ada M planet, bisa dicoret. Oh, ternyata nggak pengaruh gitu, mau planetnya apapun nggak pengaruh. Sehingga, omega itu apa sih? Omega sama dengan, tulis di sini, omega sama dengan apa? Theta per T. Ya kah? Ya. Sama dengan 2pi per T-nya periode. Ini kalau satu putaran, ini kan satu putaran 2pi. Satuannya jangan lupa, theta itu sudut, ini satuannya harus radian. Ini periode. Kemudian boleh juga dituliskan 2pi kali F, di mana F adalah frekuensi. Nah, sehingga kalau saya pilih yang ini misalnya, maka diperoleh 2pi per periode kuadrat. Di sini ada R, pindah ke kanan menjadi ikut di bawah, menjadi sama dengan G massa matahari per R kuadrat. Maaf, R-nya pangkat 3, karena ini sudah kuadrat, ini R menjadi pangkat 3. Kemudian saya tuker, R-nya pindah ke kiri, P-nya karena konstan yang kanan juga bisa kita buat yang konstan-konstan saja, jadi menjadi R pangkat 3 per T kuadrat. Setelah kita bongkar, sama dengan G M matahari per 4pi kuadrat. Nah, R itu kan tidak lazim pada saat kita ngomongin tentang planet. Berarti itu kita ganti menjadi A pangkat 3 per T kuadrat sama dengan G massa matahari per 4pi kuadrat. Nah, sekarang kita coba artikan. Oh, ternyata semua planet yang mengorbit matahari memiliki A kuadrat per T pangkat 3, A pangkat 3 per T kuadrat sama semua. Karena apa? Di sini tergantung massa matahari. Atau dibalik, kita juga bisa menimbang matahari. Massa matahari kalau gitu sama dengan, ini pindah ke sana, menjadi 4pi kuadrat, ada A pangkat 3 per T kuadrat per G besar. Oh, kalau gitu kita juga bisa menimbang matahari. Menimbang matahari. Nah, dengan apa? Tahu jari-jari orbit rata-rata atau sumbu mayornya pangkat 3, tahu periode revolusinya, kita tahu ini konstanta semua yang di sebelah kiri, maka dapatlah massa matahari. Jadi orang fisika itu memang cerdik dan harus cerdik untuk menimbang segala sesuatunya, termasuk menimbang cintanya cowok kamu misalnya yang siswa putri. Ini kan konstanta oke, kan nanti bisa dibandingkan dengan cowok yang lain. Jika jaraknya jauh banget tetapi dia sering apel, waktu apel T-nya periode berarti kalau periode datangnya ke kamu itu kecil, berarti kalau gitu frekuensinya besar, sering apel, oh berarti cintanya gede banget. Nah, ini kan bisa tuliskan juga A kali F. Jaraknya jauh, A-nya besar, frekuensinya besar, berarti sering apel, berarti cintanya besar sekali. Tapi kalau jaraknya dekat, nggak pernah apel, berarti kamu bohong-bohongan tuh. Ya tuh. Cara menimbang cinta. Bahasa fisikanya, cara menimbang cinta. Nah, ini kan kalau matahari. Bagaimana kalau bulan? Sama ternyata.
sekarang kalau misalnya saja ini sekarang menjadi bulan, bumi maksud saya, kemudian ini bulan atau satelit, maka ceritanya sama persis, cuma bedanya menjadi istilahnya yang berbeda. Maksudnya apa? Oh, kalau misalnya pada saat yang posisi paling dekat, ya misalnya yang ini, kalau ini sekarang ini bumi, maka paling dekat ini disebut perigi. Oke, ini matahari sekarang. Atau bikin lagi aja ya, supaya tidak salah. Kalau langsung bisa nggak? Jelek. Nah, ini contoh yang jelek. Tapi nggak apa-apa kalau mau cepet-cepetan. Tapi jangan dicontoh. Misalnya ini bumi. Kemudian ini bulan. Nah, posisi terdekatnya ini disebut perigi. Karena mengitari bumi, geogi. Posisi terjauhnya disebut apogi. Sebetulnya sama sih, peri sama apo. Nah, ceritanya juga akan elips juga. Makanya kalau kita memperhatikan bulan pada saat purnama setiap saat, itu bisa jadi bulannya kadang-kadang relatif lebih kecil. Nah, contoh yang tanggal berapa kemarin itu? 27 April kemarin, itu sempat bulan itu posisinya deket banget, makanya dikatakan bulan dalam posisi di perigi, istilahnya saya sampai lupa, bulan kuning ya. Kenapa bisa kuning? Karena dia begitu cerahnya sehingga kelihatan kayak berwarna kuning. Loh, kok bisa warna kuning? Oh, karena disinari oleh matahari yang juga berwarna kuning gitu. Jadi matahari itu aslinya berwarna kuning. Padat sekali ternyata isinya sekarang. Saya kira informasinya hukum Kepler itu segini banyaknya. Jadi kalau misalnya saja kalian masih belum paham, saya ulang sekali lagi pintas. Hukum pertama Kepler menyatakan lintasan orbit planet mengitari matahari berbentuk elips dengan matahari di salah satu titik fokus. Ini yang harus digarisbawahi. Lintasannya elips harus ada titik fokus. Kenapa harus kata-kata kayak gini? Karena supaya kamu tidak terjerembab ke dalam lembah kesalahan. Karena apa? Yang namanya elips yang berwarna biru, ini ada pusat elips, ada dua fokus. Nah, matahari itu di salah satu fokus, bisa di sini atau yang di situ, tergantung kamu pengamatannya. Kiri atau kanan itu kan menurut siapa yang melihat. Kalau menurut saya di sebelah kiri, tapi menurut kamu bisa jadi sebelah kanan gitu. Kalau saya menuliskan di whiteboard atau menurut saya gitu. Nah, elips itu memiliki konsekuensi apa? Oh, ternyata ada kalanya menjadi sangat dekat banget, ada kalanya jadi jauh banget, karena jaraknya ini jadi dekat banget, yang kemudian nanti disebut sebagai perihelium, dan jadi jauh banget berlipat, yang disebut aphelium. Oh, ada lagi, ternyata yang namanya elips itu ada besaran-besaran yang kamu harus tahu, yang disebut sumbu semi mayor, simbolnya huruf A, yang kemudian dianggap sebagai jejari orbit rata-rata, dan sumbu semi minor, simbolnya huruf B, kemudian C itu jarak dari pusat elips sampai di titik fokusnya, C. Untuk apa? C ini nanti akan menerangkan besaran yang lain yang disebut eksentrisitas tingkat kebenjolan elips. Kalau C-nya semakin kecil, maka jarak fokusnya semakin dekat.
Semakin kecil sampai 0 jadilah lintasannya berbentuk lingkaran. Nah, elips itu kalau fokusnya sudah berpisah semakin jauh. Tapi kalau lebih besar, semakin besar sampai dengan 1, lintasannya jadi berbentuk parabola. Jadi antena parabola itu antena yang karena fokusnya itu jelas pasti ada di situ. Gitu. Nah, misalnya saja antena parabola kan gini, ini fokusnya. Oh sorry, tidak kelihatan. Nah, antena parabola. Seolah cahaya atau gelombang elektromagnetik ke sana, gelombang elektromagnetik ke sana, gelombang elektromagnetik ke sana. Ini namanya fokusnya. Maka LNB-nya diletakkan di situ, LNB diletakkan di titik fokus. Kalau punya antena parabola. Jadi harus dihitung beneran sehingga ketemu eksentrisitasnya sama dengan 1. Kalau hiperbola itu lebih benjol, lebih ekstrim, lebih mendekati mendatar. Oke, nah yang namanya planet itu yang diketahui jari-jari orbit dan eksentrisitas, jangan lupa. Sehingga kalian bisa menghitung sendiri berapa perihelium dan heliumnya. Lanjut, hukum kedua Kepler. Luas lintasan yang disapu setiap interval waktu tertentu besarnya tetap. Bahasa matematisnya luas lintasan delta A setiap per delta T interval waktu. Oh, kalau dia bernilai tetap berarti ini bahasa matematisnya artinya ternyata luasan itu semuanya sama untuk setiap 1 bulan. Kok pas kayak kata-kata 1 bulan maksudnya apa? Seolah-olah mengatakan intervalnya sama. Intervalnya setiap 1 bulan. Ngefeknya apa? Kalau luasannya sama karena dia dekat otomatis sudut yang terbentuk berbeda. Kalau sudutnya berbeda otomatis omeganya berbeda. Di sini omega 1, ini omega 2, omega 3. Omega 3-nya lebih kecil. Berarti muternya lebih lambat, berarti di sini itik-itik pelan banget. Tapi pada saat dia menghampiri di sini, kenceng banget, omeganya besar. Semakin kecil, paling kecil di sini. Makanya kayak komet Halley, pada saat dia kabur, lama banget, balik setelah 76 tahun, itu pun mampirnya hanya sebentar. Itu bahasa fisikanya. Lanjut. Hukum ketiga Kepler. Ini yang matematis banget. Supaya mudah dikembalikan lagi ke cerita berbentuk lingkaran, mendekati lingkaran. Nah, kalau mendekati lingkaran, kita lihat kasusnya. Yang namanya benda mengorbit itu ternyata karena dia punya kecepatan sekaligus juga ditarik oleh gravitasi sehingga F sentripetal atau gaya yang berperan sebagai gaya penarik menuju ke pusat itu ternyata dimiliki oleh gaya gravitasi. Oh, kalau gitu gaya gravitasi berperan sebagai gaya sentripetal. Nah, karena gaya gravitasi berperan sebagai gaya sentripetal, maka bisa langsung disamakan. Padahal yang namanya F sentripetal itu apa? Ini F sentripetal. Ini F gravitasi. Oh, kalau gitu ya hajar saja. F sentripetal sama dengan F gravitasi. Dihajar, disamakan, sehingga diperoleh persamaan ini yang penting. Berarti A pangkat 3 per T kuadratnya si bumi akan sama dengan semua planet yang lain. Berarti misalnya A pangkat 3-nya per T pangkat 2-nya Jupiter juga sama. Bahkan Pluto sekalipun sudah tidak dianggap sebagai planet pun juga sama. Karena sama-sama mengitari matahari.
Jadi semua orbit planet yang mengitari matahari, semua anaknya matahari itu memiliki ATA pangkat 3 per T kuadrat sama. Juga komet. A pangkat 3 per T kuadratnya komet. Komet apapun, asal dia masih anaknya matahari. Oh, dari sini juga kita bisa menimbang matahari dengan mengetahui atau mencari besarnya A per T kuadratnya. Asik tak? Jadi ini kunci dari hukum Kepler. Oke, terima kasih atas perhatiannya karena waktunya sudah habis. Saya sukan sekian dulu. Selamat pagi.